subscribe Berita Surakarta. Mana tak foto ini? Siap, foto nama. Kamu gak neng aja, biar kelihatan. Ini masih foto. Oh ji. Siap, Mas Gibran. Kelihatan nih Mas. Guys, assalamualaikum. Mungkin bisa dijelaskan kegiatan hari ini apa ini, Guys? Saya semalam ada kegiatan di Boyolali. Jadi salah satu tugas saya itu kan komunikasi dengan para masayikh, para kiai. Termasuk saya punya gerakan kiai kampung. Jadi setiap zona saya kumpulkan 1000 kiai untuk silaturahim. Ini jauh hari sebelum hajatan pilpres ini. Artinya memang kegiatan saya itu. Lah kebetulan bisa kita komunikasikan hari ini dengan Mas Gibran, karena salah satu program Mas Prabowo dan Mas Gibran ini kan lebih memberikan perhatian lebih kepada para kiai-kiai, termasuk kiai kampung yang selama ini jarang tersentuh gitu. Terus ini kan ada istilahnya kayak apa istilahnya antara kiai kampung dengan keturunan seperti itu yang sedang ramai viral itu, kira-kira tanggapannya seperti apa di situ? Kiai kampung itu kalau saya mengistilahkan seperti tentara angkatan darat bagian infanteri. Jadi kiai-kiai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan dalam hal ini menjadi garda terdepan untuk menjaga keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kok saya merasa mereka ini orang-orang yang secara doa mungkin lebih mustajabah karena mereka ini orang-orang ikhlas dan mereka orang-orang yang sangat-sangat kompeten di bidangnya serta urgen di masyarakat. Nah, ini dari dulu sudah kita komunikasikan, kebetulan sekarang kita amplifikasi lebih besar. Kedepannya seperti apa nanti untuk peran kiai ini? Saya banyak dapat masukan dari para kiai-kiai kampung itu supaya kedepannya juga ikut menjaga. Saya tidak mau kemudian mereka merasa dimanfaatkan hanya untuk sekedar hajatan pilpres atau hajatan pilkada, pileg, macam-macam. Tetapi memang kita buat kepengurusan supaya ke depan juga bisa menjaga. Jadi hajat ini tidak hanya berlangsung sampai kampanye berakhir, tapi seterusnya. Gitu. Ke depan ketika Mas Prabowo, Mas Gibran, sesuai yang kita doakan bisa jumeneng ya, kiai-kiai ini yang kita minta untuk memberikan masukan. Responnya gimana? Dan luar biasa itu, karena sejarah pemimpin besar di Indonesia dikawal sama wali sama kiai. Joko Tingkir menjadi Sultan Hadiwijoyo itu berhasil karena dikawal sama Sunan Kalijogo. Raden Patah dikawal sama Wali Songo. Termasuk Pak Jokowi dikawal sama kiai-kiai. Nah, kedepannya pun Mas Prabowo, Mas Gibran juga seperti itu. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan polisi, kiai nggak usah ngurusi politik, ngurusi ngaji saja, ini salah. Ini bahasa-bahasa yang sengaja disampaikan oleh orang-orang fasik supaya orang fasik bisa dekat dengan politikus. Lagi kiai-kiai ini saya dorong siapapun yang sedang dengan 1, 2, 3 ya silakan didorong. Oh Mas Gibran tuh kalau saya ajak ngaji malah bahasanya wis milih sinten mawon terserah monggo sementing akur. Nah, ini kan keren. Jadi tidak harus saya itu enggak. Beberapa kali saya ngajak Mas Gibran ketemu dengan jamaah itu bahasa beliau toleran banget. Jadi itu yang kita butuhkan hari ini di Indonesia. Tanpa harus dukunglah siapa yang kamu kehendaki tanpa harus menjelekkan pasangan lainnya. Dan itu dibuktikan sama Mas Gibran. Kayak kemarin di Klaten umpamanya. Milih sopo terserah, sementing akur. Itu kan keren gitu. Ini Mas Gibran nanti akan diajak bertemu kiai-kiai kampung lebih banyak lagi selama masa kampanye. Iya, termasuk kita punya program untuk beliau itu untuk sambang pesantren serap aspirasi santri. Saya pengen beliau minimal merasakan untuk menyerap aspirasi pesantren itu mondok semalam. Saya temenin mondok di mana, bagaimana sih pesantren, aspirasi apa sih yang dikehendaki. Lah, pesantren di era modern itu seperti apa sih? Lah itu harusnya kan harus merasakan. Rencana kapan? Nanti kita baru menyelesaikan jadwal dengan beliau. Pondok-pondok yang mulai disasar nanti? Di Jawa Tengah dan Jawa Timur insya Allah. Pondok-pondok yang santrinya banyak,
ada histori kayak di Somolangu, Kebumen itu kan termasuk pondok paling tua gitu. Kita bisa masuk ke situ sehingga aspirasi dari pesantren tidak hanya kita dengar tapi betul-betul dari sumbernya. Untuk besok yang pengajian Indonesia Maju di Seragen, apakah nanti juga Pak Prabowo diundang atau kan sudah? Kalau itu kan menyesuaikan jadwal saja, tapi insya Allah Mas Gibran rawuh. Kalau untuk pengajian Indonesia Maju itu memang terkonsep untuk. Jadi gini, konser Tablek Akbar dan konser saya dengan Denny Caknan itu acara saya. Lah kalau toh Mas Gibran, Mas Prabowo datang itu sebagai tamu undangan. Makanya yang ngurus juga anak-anak pondok. Ini nggak ada kaitannya dengan TKN, nggak ada kaitannya dengan tim kampanye. Ini benar-benar acara saya buat, saya hadirkan santri saya si Denny Caknan itu untuk bantu saya nyanyi, selain saya ngaji. EO-nya macam-macam ya anak-anak santri. Jadi tidak melibatkan siapa-siapa. Jadi bukan acaranya Mas Gibran, acara saya ngerawuh ke Mas Gibran kalau Mas Gibran ada waktu, ngerawuh ke Mas Prabowo kalau Mas Prabowo ada waktu. Jadi murni dari santri. Tapi itu menggalang dukungan atau gimana? Ya, yang jelas kita yang pertama mengkampanyekan pemilu damai. Pesta harus menyenangkan bukan menakutkan. Kalau toh kemudian orang menganggap itu dukungan saya kepada pasangan nomor 2, ya lumrah-lumrah saja. Bang, sekarang kalau saya itu ngaji belum ngomong sudah teriakin, kayak ini Prabowo, kayak ini Gibran, ya itu kan persepsi masyarakat, ya boleh-boleh saja. Nah ya. Tadi memilih Jateng dan Jatim yang nginep semalam. Ya nanti diatur jadwalnya, menyesuaikan. Kenapa 2 daerah itu yang disasar? Ya karena kan pondok pesantren terbesar di Indonesia di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Tapi dapat tugas khusus nggak Gus dari Pak Prabowo untuk apa? Tugas khusus saya dari Mas Gibran ketemu wartawan. Mas Gibran tanggapannya untuk ke pondok seperti apa nanti Mas? Insya Allah nanti aja. Makasih ya. Siap. Ya bilang. Saya belum ada, tapi kayaknya tanggal 2 Mas Prabowo kayaknya. Mungkin nonton final Piala Dunia. Saya belum tahu, jadwal saya kan juga banyak, Mbak. Insya Allah. Mas Gibran nonton dulu nih. Nah, saya harus ada kiai kampung di Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Terus menanggapi kekuasaan, sudah sempat nyebut kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan baru saja tadi seperti Orde Baru yang berkuasa baru saja tadi. Ya, pendapat beliau kita hormati. Kita hormati. Beliau orang sepuh, harus kita sepuhkan, harus kita hormati. Matur nuwun nggih. Masalahnya matur nuwun. Pokoknya kalau sama Mas Gibran ngomongnya jangan-jangan jadi takut. Enggak apa-apa. Prioritas gitu aja. Prioritas. Mas, tanggapan Mas. Sampaikan aja kami. Nggih, silaturahmi aja. Silaturahmi aja. Nggih, makasih ya. Subscribe Berita Surakarta.